Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita sayangi Ibu Lia sebagai tuan rumah dalam pengajian hari ini, dan ibu-ibu solehah yang wajahnya sabar-sabar ya, makanya awet muda. Saya pikir mereka Mahmud Abbas, dipikir Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu gitu. Ternyata ada yang punya cucu. Cucunya atau anaknya 10? Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Udah punya cucu ibu-ibu nih, ya Allah, Masya Allah. Ibu aja Bu, nggak ibu-ibu. Ada 2 orang maksudnya, ibu-ibu ya. Masya Allah. Berarti ibu-ibu tangguh semua. Kalau saya sering menyebutnya wanita angkasa, anggun dan perkasa. Anggun karena kesabarannya, perkasa karena banyaknya amanah yang diberikan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini seluruhnya Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, seluruh bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa maksudnya fitrah? Punya potensi tauhid, punya potensi menyembah Allah. Sebelum dia terlahir ke bumi, mereka sudah dimintakan perjanjian akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah apa? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti ini wajah-wajah turis semua ya, turunan Islam. Ada yang mu'alaf di sini? Mbak Lia bukan mu'alaf, bukan? Arab Bu. Kira orang Jepang ya? Orang Jepang, Japanese. Berarti ini turis semua ya, alhamdulillah. Anugerah yang luar biasa ketika Allah menjadikan kita orang-orang yang menyembahnya. Sekarang kalau kita perhatikan, kalau teman ngasih hadiah sama kita gitu ya, dikasih hadiah kita bilang ya Allah hadiahnya bagus banget, kita berkesan banget sama pemberian dia. Kalau kita sendiri merenung, pernah nggak kita berkesan dengan pemberian Allah? Allah ngasih kita sebagai hamba yang menyembahnya, dikasih kesempatan bisa dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ini anugerah utama yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Pernahkah kita berkesan dengan pilihan Allah? Pernah nggak kita nangis betapa nikmatnya Allah memberikan kita lahir atau terlahir dengan kondisi keimanan yang luar biasa? Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong buka surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 32. Nanti boleh tolong dibacakan ya artinya. Surat 35 ayat 32. Ayat 32 Ya, ya. betul. Allah berfirman, sebentar. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Boleh tolong dibacakan artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang berpengaruh, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Satu lagi. Bagi mereka surga Aden. mereka masuk
ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah. Jadi kata Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Al-Quran kitab kita sama Allah dipilih nih, Al-Quran kami wariskan kata Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi kita dipilih sama Allah menjadi hamba yang menyembah Allah. Kalau misalnya penduduk bumi ini kurang lebih 10 miliar misalnya, umat Islam itu cuma 1/4 lebih sedikit. Misalnya ini ada kue. Ini kue bulat ya, ini saya buat ilustrasi, ini kue bulat. Nah, umat Islam itu yang dipilih sama Allah itu cuma 1/4 lebih sedikit, dibagi 4 gitu. Terus kita cuma 1/4 lebih sedikit. Ini yang dipilih sama Allah. Di antara miliaran manusia, terus kita dipilih gitu. Berkesan nggak dengan hadiah Allah? Pernah nangis nggak gara-gara ini gitu maksudnya? Kita dikasih hadiah sama manusia, kita bisa berkesan gitu. Ih, keren banget sih hadiah ini, kita berkesan, kita bisa inget terus gitu. Pernah nggak nangis dengan pilihan Allah sehebat ini gitu? Sekian miliar manusia, cuma 1/4 lebih dikit kita dipilih di dalamnya. Nah, dari yang 1/4 lebih sedikit tadi, kata Allah, umat Islam menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Apa arti zolim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zolim. Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, dititipkan anak nggak dirawat dengan baik gitu. Ada suami dia selingkuh, namanya zolim. Ketika tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka namanya zolim. Sekarang perselingkuhan meningkat. Kalau dulu yang selingkuh hanya laki-laki saja, jadi yang curhat para ibu DM ke saya. Sekarang perempuan pun selingkuh, sehingga yang laki-laki harus curhat dan nangis-nangis bagaimana istrinya selingkuh gitu. Kenapa? Zolim itu golongan pertama kata Allah. Mudah-mudahan kita bukan orangnya. Amin. Yang kedua siapa? Kata Allah, wa minhum muqtasid. Apa muqtasid? Ekonomis 50-50. Kalau yang pertama kan dosanya lebih banyak, kalau yang kedua dosa sama pahala ya 50-50 aja. STMJ, sholatnya terus, maksiat jalan. Nah, itu STMJ. Jadi kalau kita termasuk golongan kedua, memang setelah disurvei paling banyak golongan nomor 2. Jangan-jangan kita berada di situ. Kita sholat, tapi kadang-kadang dosa juga kita masih seneng kan gitu ya. Ngerumpi masih jalan gitu. Niat cogan masih tertarik. Cowok ganteng. Ada joker ya, jomblo keren. Duren nggak cukup. Sekarang duren sawit yang laku tuh duren sawit. Duda keren sakunya duit. Kalau keren aja nggak laku sekarang. Makanya meningkat nih kalau hari Jumat. Dulu sebelum pandemi mereka bilang hari Jumat itu HSN, hari selingkuh nasional, karena jam istirahatnya banyak. Terus ibu rumah tangga bisa selingkuh nggak? Bisa. Ketika suaminya berangkat ke kantor, dia pun bisa melakukan itu. Nauzubillah, mereka bisa melakukan PCA, bobo ciang gitu. Nah itu ketika seseorang STMJ. Bu Fatia, mereka sholat, betul mereka sholat, tapi maksiat masih jalan. Beda ya Bu. Kalau yang pertama waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa, kewajiban nggak ditunaikan. Kalau yang kedua kewajiban ditunaikan, tapi larangan juga dilanggar gitu. Kayaknya kita banget gitu. Kita biasa ngerumpi, nggak ngerumpi suka sariawan kan.
Hebatnya Rupi Nawar. Nanti anak, kita tahu anak amanah, tapi terkadang kita tidak menjalankan amanah dengan baik kan. Isinya perintah semua gitu kan. Pernah nggak nyium mereka, meluk mereka, ngajarin Iqra sama mereka, membiasakan mereka sholat gitu. Kita kadang-kadang zalim di situ. Ada seorang anak dibawa sama ayahnya ke hadapan Umar bin Khattab. Ya Umar, anakku durhaka. Kata Umar, apakah kamu sudah memberikan semua hak anak? Gitu. Anak ini bertanya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, apa hak anak itu? Maka Khalifah Umar menjawab, hak anak ada 3. Pertama, mendapatkan ibu yang baik. Kedua, mendapatkan nama yang baik. Ketiga, mendapatkan pendidikan yang baik. Anak ini langsung komplain. Apa kata anak ini? Ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya 3-tiganya tidak dapat. Saya tidak mendapatkan ibu yang baik karena ibuku adalah majusi. Majusi itu bagaimana? Menyembah api, bukan muslimah. Namaku Ja'lan atau Ju'lan yang artinya cecurut atau tikus. Dan aku tidak mendapatkan pendidikan yang baik karena orang tuaku tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Apa kata Umar? Kalau begitu nak, bukan kamu yang anak durhaka, tapi orang tuamu adalah orang tua durhaka. Na'udzubillah. Jadi kalau kita melihat anak antara harapan dan ujian, nanti kita akan bahas. Ternyata banyak ibu yang STMJ kan, sholatnya terus tapi maksiatnya jalan. Anak tidak diberikan haknya gitu. Kita sibuk dengan urusan dunia sampai lupa menitipkan harapan akhirat, pendidikan akhirat, dunia semuanya kita berikan. Maka itu kata Allah adalah orang-orang yang di golongan nomor 2. Terus yang nomor 3 bagaimana? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Ada pengajian langsung hadir tuh dengan izin Allah itu. Ada orang sakit langsung ditengok. Itu yang menggerakkan badan kita siapa? Allah itu. Ada orang meninggal kita takziah. Badan kita malas tapi sama Allah digerakin gitu. Maka kalimat di ujungnya dan golongan nomor 3 orang-orang yang selalu bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Allah yang memberikan kita gerakan-gerakan demikian. Kira-kira kalau Allah nggak ngegerakin, kita bisa nggak bantu orang lain? Nggak bisa. Jangankan membantu orang lain, membantu diri kita saja kita nggak mampu. Sholat misalnya, muadzin sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dikasih kekuatan sama Allah cepat, dia bangun ngambil air wudhu, gitu kan? Ada yang dikasih kekuatan tapi kekuatannya nggak terlalu besar. Nantilah baru jam 12 lewat sekian gitu. Makan aja dulu, Allah juga tahu kita lapar gitu. Makan, tadi nonton TV, sendawa, rebahan. Terus pas kondisi, udah jam 2:30 baru sholat. Dikasih kekuatan tapi sedikit. Ada yang tidak diberikan kekuatan sama sekali, bahkan dia nggak sholat, nyantai saja, biasa saja. Kenapa? Buat badannya saja dia nggak mampu ngatur kan, apalagi membantu orang lain gitu. Jadi kalau kita bisa bantu orang lain, bisa menservis orang lain, bisa membagi waktu untuk orang lain, betapa Allah menggerakkan tubuh kita dikasih kekuatan melakukan kebaikan. Maka kalimatnya dengan izin Allah. Coba kalau kita mikir ayat ini saja, ya Allah berarti selama ini kita bisa melakukan kebaikan dengan izin Allah. Berkesan gak sih gitu maksudnya? Tanya sama hati kita, merasa berkesan gak sih dengan pertolongan Allah ini gitu? Kok dikasih hadiah sama suami berkesan, sama anak kita dikasih hadiah bisa nangis? Pernah gak sih nangis dalam kesendirian tuh nangis, ya Allah kau tuh sayang banget sih gitu.
Aku dipilih dari sekian orang, dipilih untuk baca Quran, dipilih untuk duha, dipilih untuk duduk di pengajian gitu. Itu harus ada proses bagaimana bisa berkesan dengan hadiah Allah ini. Termasuk duduk di sini, dapat ilmu, silaturahim. Orang yang silaturahim itu kan umurnya panjang dan rezekinya berkah. Dan orang yang duduk di majelis ilmu itu hatinya tenang, walaupun di rumah punya masalah. Duduk ke sini tenang, bahkan saking tenangnya pengen baca doa tidur gitu ya. Orang duduk di pengajian tuh ngantuk, saking tenangnya itu. Apalagi yang sender-senderan gini nih. Tapi di sini mah enggak, semangat semua. Glowing semuanya. Nah, ini kalimat wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah itu yang harus kita kejar. Bagaimana agar Allah bisa membimbing kita, memilih kita selalu melakukan kebaikan karena semua atas izin Allah. Kita bisa bantu orang lain atas izin Allah, karena kalau nggak diizinkan sama Allah, jangankan orang lain, ngurus badan aja nggak bisa kan. Mau mandi kadang-kadang males, ya Allah mana hujan, mana libur, mana kan gitu. Mandi saja kita nggak usah sholat lah, mandi saja kita malas kalau nggak digerakin kan gitu. Termasuk anak-anak kita, mohon maaf membelai gini nih, cium. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan tuh nggak mungkin. Jadi mandi gitu kan. Enaknya tuh perintah semua kan, nak mandi gitu. Lama-lama nada dia tinggi, mandi kan gitu. Jarang yang nah mandi ya sayang ya, jarang. Apalagi dipeluk dulu, dingin ya nak ya gitu. Enak tidur bareng ya nak ya, mandi yuk nak yuk, cium. Itu bisa begitu. Bagaimana Allah yang ngasih itu anugerah. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan kasih sayang, nggak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Jadi kalau kita bisa mencintai anak-anak kita itu anugerah. Seorang kakek cucunya banyak, melihat Rasulullah nyium, apa kata kakek ini? Ya Rasulullah, aku punya cucu banyak, tapi aku gak pernah cium mereka. Maka beliau bersabda, barang siapa yang tidak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Jadi ada timbal balik, bola bekel. Tahu bola bekel? Nih kalau dipantulin, mantul ke atas kan. Nah, kalau mantulnya kenceng, tingginya kenceng, naiknya kenceng. Kalau sekedar ting lagi gitu kan. Cinta kita kepada manusia begitu. Kalau ngasih cintanya besar, anak pun akan memberikan cinta kepada kita besar. Tapi sama, kalau nyiksanya besar, penyiksaan ketika kita tua pun besar. Di luar itu kalau dulu ibunya bilang gini, nak, kamu tuh bikin repot mami deh gitu. Mami mau kerja repot, kamu di mana? Akhirnya kan dititipkan kan? Dititipkan anak-anaknya ketika dewasa. Aduh, mami udah tua, bikin aku repot aja. Mami aku titipkannya di panti jompo, gitu kan? Kenapa mereka mau menitipkan orang tua di panti jompo? Karena dulu pun mereka punya anak dititipkan. Ada yang di panti asuhan, ada yang jadi kalau nekennya besar, balasannya besar. Cinta maupun kezoliman akan sama begitu. Nah, karena kita membahas anak, betul nggak anak hari ini? Betul ya? Antara harapan dengan ujian, kita kembali lagi ke surat At-Taghabun yang barusan dibacakan oleh Qori'ah. Kita lupa ibu siapa tadi? Balemo. Budiarti ya, enak Budiarti. Jadi ibu-ibu solehah tolong buka surat At-Taghabun tadi surat 64 ya. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Kata Allah apa? Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kamu berpaling bagaimana? Kewajiban Rasul tuh hanya menyampaikan saja. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Balik lagi Allah lagi. Rasulullah itu nggak bisa ngasih syafaat. Bahkan kepada paman kesayangannya nggak bisa ngasih syafaat. Apalagi kita.
Jadi kalau misalnya ada pengajian, mohon maaf, ada pengajian jumlahnya misalnya katakan hadir 100 orang misalnya, itu boleh jadi yang tersentuh 20 gitu kan, yang bubar 50, yang EGP selebihnya gitu. Sama. Jadi kalau misalnya kita waktu pengajian, ini mohon maaf yang mudah-mudahan mereka redok saya ceritakan. Ketika bertemu dengan artis hijrah itu, mereka awalnya banyak yang belum pakai ini. Sampai nanti WA, telepon gitu. Bu, doakan ya biar saya istiqomah. Dulu tahu ya, Cut Sipa kan belum pakai ini kan. Iya, sekarang. Tapi rajin. Dinda Hau rajin, memang rajin. Kalau yang lain justru jadi pengurus pengajian. Ada pengajian namanya pengajian kami. Itu pengurusnya Ratna Gali, Cut Meriska, Pebi Palwinta, itu ngaji semua itu mereka. Terus mereka ngundang teman-teman yang belum hijrah tuh, diundang aja. Mereka bilang apa? Kan hidayah milik Allah ya Bu. Iya, ngundang nggak apa-apa. Tapi kalau yang julid kan gini. Nah, gitu kan. Jadi mindset orang kan beda-beda. Ada yang positif, nggak apa-apa diundang, toh nanti mereka dapat hidayah kan Allah yang ngasih. Gitu. Tapi kalau yang julid, lah nih pengajian gitu ya. Kita nggak boleh menghakimi orang. Hatinya kan sama Allah saja. Apaan sih pengajian begini? Nggak bisa. Boleh jadi hidayah yang nyentuh hati mereka lebih cepat ketimbang yang nyentuh hati kita. Kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa kita lebih baik daripada orang lain? Karena hatinya hanya Allah yang tahu. Bahkan mohon maaf sekali kalau kita pergi keluar, lihat keluar ada nenek-nenek pakai tank top, ya kita bilang udah bau tanah, pusar masih kelihatan gitu ya. Kita nggak tahu, boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada kita. Atau kita melihat lagi yang lain, aduh tuh perempuan ketawanya kenceng banget sampai seluruh perumahan denger gitu ya. Tapi boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih hebat dari kepada ketaatan kita. Makanya kita merasa lebih rendah terus sehingga kita terus belajar begitu. Maka dikatakan di sini ati Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan saja, sementara yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kepada Allah kita diminta untuk bertawakal. Kenapa? Karena nanti ayatnya, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini, sesungguhnya min azwajikum, sebagian pasanganmu, wa auladikum, dan anak-anakmu musuh bagimu. Ibu pernah nggak sama suami? Pernah kan? Pernah cekcok, beda pendapat. Apalagi mohon maaf jika rumah tangga kita di bawah 7 tahun. Ada yang rumah tangganya belum 7 tahun di sini? Ada? Berapa Neng? 6. Nah, saya nggak nakut-nakutin ya. Ini kan survei bisa benar bisa salah. Gini, ada tisu, saya buat simulasi sedikit. Minta tisu Neng. Aduh, makasih ya Neng. Nah, ini contoh rumah tangga nih, sebelum ke anak. Ini rumah tangga baru nikah. Nah, dilapis itu, lapisannya masih kinclong, bersih gitu. Kalau rumah baru dicat gitu lah ya, masih kinclong. Berjalannya waktu, catnya mulai ngelupas, mulai hati kita terkoyak. Bahkan catnya hilang semua, gitu kan. Rumah tangga 0 sampai 7 tahun itu kritis, karena baru kenalan. Kok dia nggak seperti dulu ya, astagfirullahaladzim. Kayaknya waktu sebelum nikah romantis gitu. Pas nikah kok jadi begini. Yang laki-laki juga sama, dulu kayaknya dia cantik banget ya Pak, kok pas nikah gitu beda ya, kayaknya dulu gitu. Sama. Jadi laki-laki maupun perempuan ketika rumah tangga 0 sampai 7 itu terkoyak-koyak tuh kayak gini. Apalagi istrinya baperan, Mas
Kalau ngomong pakai perasaan kenapa sih? Gitu. Kita main perasaan. Suami pakai logika nggak ketemu. Nanti suami bilang ke istri apa? Mikir. Kita disuruh mikir. Supaya nggak nyambung. Makanya nggak nyambung. Ya, mulai terkoyak. Kalau sampai habis, nauzubillah ya, cerai. Perceraian meningkat di usia ini. Terus kalau belum terkoyak, Allah langsung melapisi dengan lapisan yang kedua. Nah ini namanya mawaddah. Kalau sudah mawaddah, ini rasanya agak lama di sini. Rumah tangga 7 tahun ke atas sampai 45-50-an, maka rumah tangga itu disebut dengan mawaddah. Kalau yang ini apa? 0 sampai 7 itu masih mahabbah. Mahabbah isinya cuma cinta, cemburu, gairah, masih kalau ketemu masih gitu. Bulan madu. Bulan madu cuma 3 bulan. Setelah itu bulan bawang, perih. Ya Allah, gini amat sih perih gitu. Bulan bawang selesai, bulan cabe. Main jawab-jawaban. Tapi kalau udah 7 tahun lewat, udah saling paham, ngomel, tapi Sophie udah paham. Salah si nenek udah mau cerewet gitu. Kita udah paham dengan sendirinya, udah di mawaddah. Makanya mawaddah itu rasanya paling banyak. Mawaddah itu rasanya ada cinta, cemburu, pengertian, ada menutupi aib, ada memotivasi, itu di mawaddah itu. Dan saya perhatikan ibu-ibu mayoritas wajahnya mawaddah. Ada yang rumah tangganya sudah 50 tahun, nggak ada kan? Belum. Ibu berapa? Berapa? 28. Baru 28. Apanya? Rumah tangganya? Pernikahan, usia pernikahan. Oh, Masya Allah, udah punya cucu. Berarti anak nikah muda. Anak nikah umur 23. Iya, betul. Ibu pernikahan berapa? 33. Percaya kalau udah punya cucu 10. Karena sudah 30 lebih. Kalau udah di mawaddah, ini rasanya begini, nano. Bisa pisah nggak? Bisa cerai nggak? Bisa. Ketika akan pisah, Allah langsung melapisinya dengan rahmah. Tuh. Jadi kalau rumah tangga kita sampai sekarang masih bertahan di sini. Dan umumnya mohon maaf, yang membuat kita bertahan tuh anak gitu. Anak itu jembatan, anak itu lem antara keegoan ayah ibunya. Nikah itu bawa 2 aku. Kita bawa aku, suami bawa aku, makanya ada 2 aku, berantem terus kan. Nah, anak melebur semuanya. Tapi kata Allah di sini, sebagian anak-anakmu dan pasanganmu, sebentar, mati kayaknya. Ya. Sebagian anak-anakmu dan pasanganmu kan musuh. Kenapa Allah nyebutnya musuh? Karena apa yang ada di pikiran kita berbeda dengan apa yang di pikiran dia. Nanti atau ibu-ibu udah ngalamin, kita pengennya anak jadi ini gitu ya, dia milih jurusan lain. Kita pengen suami ngedukung kita, tapi dia mendukung anak. Bisa kan terjadi. Itu kata Allah bahwa sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Ini kepencet barusan. Yang dimaksud musuh adalah apa yang ada di pikiran kita berbeda dengan apa yang dipikirkan mereka. Saya kalau nggak salah pernah cerita ya di JGC ya, di masjid sana. Saya punya anak, pengen banget anak saya begini gitu ya. Qadarullah di penghujung dia mau diwisuda, dia punya penyakit asma. Kehadirannya di kampus kurang, nggak bisa ikut ujian, jadi nggak jadi diwisuda kan gitu. Pindah ke kampus lain, pindah lagi ke kampus lain gitu. Artinya apa? Oh, ternyata apa yang ada di pikiran kita nggak sama dengan apa yang di pikiran anak-anak kita. Ada yang oke, nurut aja. Oke, bunda mau aku gimana gitu ya. Oke.
Tapi ada juga, bunda mau aku seperti bunda atau bunda mau aku seperti aku? Bunda mau aku jadi aku atau bunda mau aku jadi bunda, kan gitu. Ada anak teman saya itu jadi dokter, betul. Setelah selesai apa? Mah, ini ijazah kedokteranku selesai ya. Aku udah nurut apa yang mama mau. Sekarang aku ninggalin rumah karena aku harus mencari kehidupanku sendiri. Aku sekian tahun sudah ikuti di mama. Setelah itu dia pergi. Mamanya nangis-nangis cerita. Ya Allah Bu Fathia, anak saya meninggalkan rumah. Saya bilang mungkin dulu dia ya sekedar menyenangkan ibunya saja. Makanya anak saya ada yang bilang, nak kamu nggak ke Mesir aja gitu ya, ke Al Azhar aja. Dia terus terang, Umi mau jadi aku jadi Umi atau aku jadi aku. Jadi kamu nak, jadi kamu, kan gitu akhirnya. Dengan kisah-kisah ibu-ibu kita itu, kita jadi tahu ternyata nggak mudah mendidik anak itu gitu. Makanya dikatakan oleh Allah apa? Musuh bagimu. Tapi kalau kamu maafkan gitu kan, kalau kamu santuni, kamu ampuni gitu ya, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Suami juga sama, bisa jadi musuh. Umur 40 kita lagi mulai duduk gemeter. Sementara suami mulai ngomong poligami. Nggak matching kan, kita lagi dugem, ayah mau kemana? Dia pengen buka cabang, kan nggak matching apa yang kita mau dengan yang dia mau. Jadi nggak matching kan gitu. Jadi suami ngeliat kita udah, ya Allah, udah kayak ongol-ongol gitu misalnya, kayak jelly. Tapi kita butuh gitu. Makanya ketika masih gadis kita bilang, mau suami yang bagaimana? Yang tampan. Udah tua sedikit, mau suami yang mapan. Tuaan lagi, mau suami yang setia gitu kan. Kalau kita nggak konsisten. Tapi kalau suami konsisten, mau istri yang bagaimana? Muda dan cantik. Udah tua mau yang mana? Muda dan cantik. Itu ujian kan, Allah udah ngasih bocoran di sini. Makanya jangan kaget. Kenapa kita kaget-kagetan belum buka surat ini? Bahwa bisa jadi pasangan-pasanganmu atau anak-anakmu musuh bagimu. Ujiannya lewat mereka, maksudnya begitu. Suami sama, ya Allah Bu, ujian saya lewat istri saya Bu, sama. Hanya bedanya kalau perempuan itu kan banyak bicara ya, banyak ngomong, capek ngomong, pengen jalan-jalan ngomong, minta tambahan ngomong gitu kan, diomongin semua. Kalau laki-laki dia ikut aliran kebatinan, tekanan batin, tiba-tiba sakit. Jadi luar biasa gitu. Makanya saat mendidik anak-anak itu visi misinya harus sama. Ini yang agak susah. Kita pengennya anak begini, suami pengennya anak begitu gitu kan, nggak ketemu di situ. Kita bilang biarin aja ayah, dia milih sendiri, ayah biarkan. Nggak bisa kan gitu. Akhirnya anak bingung, ngikut siapa nih? Nah, minimal tuh dibicarakan di kamar berdua-duaan. Bagaimana kalau anak begini. Itu di belakang anak. Jangan berantem di depan anak. Kalau mulai ada komentar-komentar, cubit aja, gitu, masuk kamar. Jangan di depan anak-anak. Anak-anak tuh confused, bingung dia harus ngikut siapa gitu. Ngikut ayah atau ngikut bunda kan begitu. Ini yang membuat kita perlu belajar lagi bahwa ternyata anak-anak itu ujian, sehingga kita perlu tahu ujian kita lewat mana nih, lewat suami atau lewat anak. Kalau kita diuji lewat anak-anak karena kita nggak cocok diuji lewat suami kita, aduh nggak sanggup Bu saya diuji lewat suami misalnya. Ada yang diuji lewat suami karena dia kuat gitu. Kalau diuji lewat anak-anak nggak bisa gitu. Jadi sudah ditakar, kita ini sudah terseleksi. Allah paling tahu kayak ibu diuji lewat anak ya. Karena kalau suami lincah, ibu nggak bisa gitu. Suami lincah nggak pulang-pulang, nggak sanggup kita.
Tapi anak main ke rumah temennya nggak pulang-pulang, oke dah gitu. Masih di rumah teman kan gitu. Atau ada yang, aduh Bu saya nggak sanggup kalau diuji lewat anak-anak saya. Saya begitu cinta sama mereka. Umumnya kita paling cinta sama siapa itu pintu ujian kita. Kenapa? Kalau kita cintanya sama anak luar biasa, ujiannya bisa lewat anak. Kalau kita cinta sama suami luar biasa, kadang-kadang ujiannya lewat suami. Kita cinta sama harta luar biasa, ujiannya lewat harta. Begitu seterusnya. Kenapa Allah cemburu? Kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Saya pernah punya anak perempuan. Satu-satunya saya punya anak perempuan. Dari 7 anak perempuan cuma 1, anak ke-6. 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki semua. Kok darullahnya ke-6 ya baru punya anak perempuan. Ada rasa bahagia lah, perempuan gitu ya. Akhirnya beli baju pita gitu kan. Selama ini kan baju kotak-kotak garis, udah kan nggak ada pita-pitanya sama sekali. Kok darullah dikasih anak perempuan seneng. ASI 6 tahun, alhamdulillah sehat. Seminggu dikasih empasi ya, makanan tambahan. Di situ Allah langsung nguji. Anak saya kena virus yang dari Jepang Sakaziku atau apa ya 2016, muntah-muntah, buang-buang air, dehidrasi sampai nggak ada tenaga sama sekali. Dibawa ke rumah sakit, dokter perawatnya salah ngasih infusan orang dewasa, kena gulanya 6 bulan coba. Aduh saya udah pasrah, lemes banyak, aduh ya Allah gitu. Langsung di situ saya istighfar, ya Allah mungkin hamba terlalu bahagia dengan titipan baru anak perempuan, taubat, istighfar gitu ya. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah kasih kesempatan saya membesarkan dia. Masuk ICU itu 12 hari gitu ya, obat 6 bulan, hidungnya penuh dengan selang, mulutnya selang, tangannya kanan kiri selang, kakinya selang semua, sampai dokter bilang, Bu saya izin harus membelah dari tangan sih dan dari ketiak. 6 bulan perempuan Ibu, kalau dipikir-pikir pasrah banget. Alhamdulillah Allah berikan dia umur panjang, sekarang kelas 1 SMA, alhamdulillah. Tapi dari situ maksud saya bahwa Allah tuh sayang ya, dijewer langsung. Kamu cinta banget ya, kamu seneng banget ya, Allah cemburu. Kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Saya bilang sama suami, kita sama-sama harus taubat, harus istighfar. Allah nggak suka kita terlalu bahagia. Mungkin orang menganggapnya ya manusiawi lah gitu ya, ditungguin anak cewek dateng gitu kan, tapi tidak dengan Allah. Allah itu sayangnya melebihi sayangnya kita sama anak kita begitu. Boleh jadi kalau nggak ditegur kita akan terjerumus ke dalam dosa, kan bisa jadi. Kita kalau lagi main sama anak sama cucu, lucu ya, terlambat sholat kan lucu banget sih, lucu sholat lambat kan gitu. Kita senang banget nih sama bonus yang suami transfer. Kita senang kan di mall sampai tawaf di mall, lantai 1 tawaf, lantai 2 tawaf. Bisa jadi nanti Allah tegur lewat itu, lewat harta kita gitu. Kenapa? Allah sayang. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai makhluknya. Karena hari ini kita ingin membahas anak, sama demikian. Jadi anak itu di satu sisi kita berharap banget anak kita begini gitu ya. Tapi di sisi yang lain anak bisa menjadi ujian buat kita. Nanti Allah akan tengok, kamu sabar gak dengan ujian yang aku berikan. Maka Allah menyampaikan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah ada fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Nah ini. Jadi anak disebut 2 kali ya Bu. Yang pertama sebagian pasangan dan anak adalah musuh. Anak kan disebut musuh. Di ayat selanjutnya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ujian. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu dikatakan musuh karena beda persepsi, beda cara pandang, beda gitu ya. Beda pendapat dengan kita itu kan jadi musuh. Tetapi kalau dikatakan ujian karena otak kita nggak akan pernah berhenti memikirkan harta dan anak. Allah sebutnya apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ujian.
Kenapa ujian dari bangun tidur itu pasti dua hal ini yang kita pikirkan. Aduh, si dedek sarapan apa, anak-anak sarapan apa ya. Bangun tidur yang kita pikirkan langsung sarapan mereka, makanan mereka, kehidupan mereka, sama rezeki. Hari ini ngajar di mana, atau hari ini bisnisnya gitu kan. Otak kita tuh mikirin harta sama anak itu saja. Ini yang membuat otak kita dipenuhi dengan anak-anak dan harta. Apalagi perempuan senang banget sama barang branded, senang banget. Kalau ada great sale, ada midnight sale, itu sampai panjang. Kan kita perempuan semua sama. Jadi sale pisang. Kalau laki-laki, ini ada bapak-bapak nggak ya? Laki-laki ujiannya lewat perempuan. Nih, kalau otaknya dibelah nih, ditumpahin, itu isinya apa? Seks. Stres. Dia stres, melakukan hubungan intim, hilang stresnya. Banyak hutang, wah mumet banget, melakukan hubungan intim, hilang. Iya. Iya. Itu ujiannya begitu. Kalau misalnya 100%, mungkin 90% itu ke lawan jenis. Kita 50 ke lawan jenis, 50 ke barang branded. Barang bertumpuk. Jadi kalau ada baju, itu kita nyari baju, nyari jilbabnya gitu. Iya, ada jilbab bagus, nyari bajunya, numpuk. Iya. Tas, sepatu, coba itu kan banyak banget kita, sepatu olahraga, sepatu kondangan, sepatu gitu kan, ada gitu. Ya ini ada sepatu coklat, tasnya belum, nyari tasnya itu yang coklat. Nggak bisa. Belum lagi bros kemarin, cakep banget, ada bunga gitu. Kata ayah, kan udah yang ada bunganya. Iya, tapi yang ini ada daunnya. Terus aja gitu. Itu harta kan gitu. Makan kemarin udah ada yang daunnya. Yang ini ada tangkainya, tahu. Terus aja ada tangkainya, kalau bisa ada potnya gitu kan. Itu ujian. Ibu mau lihat di mana? Di surat Al-Imran, surat ke-3, ayat 14. Ayat 14. Tolong dibacakan biar kita lihat. Yang sudah ketemu boleh tolong dibacakan artinya. Jadikan bangsa ini Ya, dan ya. pandangan manusia Ya. cinta terhadap apa yang diinginkan. Nah, Berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. nah, Juga pilihan hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang disebut yang pertama siapa di situ? Perempuan. Itu laki-laki itu ujiannya di perempuan. Ada beberapa pengajian, kebetulan kan setiap jam istirahat saya ngajar di perkantoran. Kalau saya ngajar di perkantoran, diadakannya di masjid, bapak-bapak itu pura-pura tiduran, padahal dia ngedengerin. Ada yang terus terang, panggil Bu Fatia dong, bapak-bapak juga mau ngaji gitu. Karena mereka juga pengen curhat gitu. Jadi kenapa ibu-ibu aja bisa curhat gitu ya? Curhatnya mereka apa? Bu Fatia, ibu kan sering banget nih ngisi ibu-ibu gitu. Bilang dong sama ibu-ibu jangan malas-malas menservis kita. Karena kalau laki-laki yang tidak baik, saat istrinya malas, mereka bisa jajan di luar. Kita orang baik-baik gitu. Itu lari kemana gitu. Ujian kita kan itu, Bu gitu. Nanti ada yang lain nanya lagi, Bu Fatia, ujian itu kan harta, tahta, wanita, Toyota gitu ya. Tapi kan yang lain benda mati semua. Kalau wanita kan Bu lalu lalang Bu di depan kita, itu yang bikin saya pusing. Gitu.
Terus gimana? Pusingnya kan paling kembali ke rumah kan. Nah di rumah itu katanya mereka males. Pemandangannya berbeda Bu. Yang tadi kan wangi, yang di sini balsem katanya. Kadang-kadang iya gitu. Kita lihat istri kita Bu kalau ke pengajian cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Jadi mereka udah bingung kan gitu, ini gimana gitu. Karena memang ujian terberat mereka ya perempuan. Sementara kita kan misalnya seneng ke lawan jenis, tapi lebih seneng ke barang branded kan. Ada sale langsung. Kita lagi capek, mama capek, iya. Oh tadinya ayah mau ngajak ke ini, ke mall. Enggak, udah sehat. Langsung sehat kan. Iya. Tadi katanya nggak enak badan, enggak sekarang udah mendingan gitu kan. Karena kita memang terbagi-bagi, kata Allah itu tadi kan harta yang bertumpuk berupa emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan itu kendaraan. Walaupun sama-sama oren, Lamborghini sama bajai oren, beda dilihatnya. Begitu juga Ferrari kan, tuh keren banget. Anak kecil juga ngerti kan gitu. Itu kendaraan kata Allah. Anak-anak disebut sama Allah nomor berapa? Nomor 2. Jadi anak itu ujian, enak. Gara-gara main sama anak, gara-gara main sama cucu, kita terkadang lupa loh sholat. Cucu datang gitu. Sama, saya punya cucu tapi baru 2. Senang sampai, iya jam segini kita belum sholat gitu. Ujian. Kadang-kadang mau sedekah, udah mendingan buat cucu aja. Padahal kan perlu berbagi dengan orang lain kan. Tapi anak, cucu, ke bawah keluarga itu sama, semuanya menjadi fitnah. Mau sedekah, kebutuhan anak banyak. Itu ujian itu. Baru nanti ada sawah ladang itu properti, kita punya villa, punya hotel, kos-kosan, itu disebutin sama Allah semua itu. 7 atau 8 disebutkan di situ. Perempuan, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak ini obligasi, saham, pasar uang, tuh berternak semua kan tuh. Sawah ladang tuh properti. Apakah ada yang lebih keren dari ini? Coba, Allah udah sebutin semua itu. Tapi kata Allah, itu hanya kehidupan di dunia saja. Di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi bagaimana yang 7 tadi disebutkan menjadi jembatan ke surga. Boleh ibu nikah, tapi dengan pernikahan ke surga. Ada anak-anak bisa ngasih syafaat gitu. Ini ketemunya baru sekali ya. Jadi baru prolog sebetulnya. Anak-anak itu antara ujian dan harapan. Bagaimana agar tidak menjadi ujian, itu next lagi ya. Nggak terasa setengah 12. Zuhur jam? Iya. Jadi ketika Allah menyebut anak dalam Al-Quran diulang-ulang, anak gitu, itu karena kita banyak yang diuji lewat anak-anak. Tolong sebutkan nabi siapa yang diuji lewat anak. Ada yang tahu nggak? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa lagi? Nabi Adam. Nabi Ibrahim diujinya kenapa? Oh, karena Ismailnya. Oke. Sebutkan nabi yang diuji lewat istrinya. Nabi Nuh, Nabi Lut. Jadi nabi diujinya lewat orang terdekat kan. Bukan berarti mereka nggak bisa mendidik anak-anak mereka, tapi karena Allah mengujinya lewat orang yang deket banget sama mereka. Nabi Adam nggak pengen anaknya saling membunuh adik kakak kan, tapi ujiannya justru lewat anak pertamanya, Qabil, ketika membunuh adik kandungnya sendiri, dan itu pembunuhan pertama. Begitu juga Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, abang-abangnya Nabi Yusuf kan iri sampai Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Pengen gak sih ayahnya diuji lewat anak-anak? Gak pengen. Tapi kan Allah menguji. Sama, saya perhatikan wajah-wajah ibu-ibu ini wajah-wajah penuh masalah semuanya. Penuh ujian gitu. Dari duduknya aja udah gonta-ganti berapa kali.
kaki ganti, tangan ganti, leher. Oh, kesembutan ya. Jadi artinya apa? Kita optimis Allah itu selalu menjadikan atau menguji kita lewat pintu yang kita mampu, nggak ketuker dan nggak pernah salah. Jangan pernah berpikir gini, enak ya dia gitu, enak ya dia itu nggak diuji. Siapa bilang gitu? Kita bilang menganggap dia, kehidupan dia enak banget kok Pak, ini enak banget ya, kayaknya bahagia saja. Itu kata kita. Seandainya dia dengar ucapan kita, ayo tukeran gitu kan. Tapi nggak bisa dituker. Ujian itu sudah ditakar sama dengan rezeki. Kenapa kita nggak boleh ngiri dengan ujian atau dengan rezeki orang lain, sebagaimana kita tidak pernah iri dengan ujian orang lain. Kita hanya lihat dari sisi hartanya saja, tapi pernahkah kita iri dengan ujiannya? Ada orang setruk, pernah ngiri dengan orang setruk? Enggak kan gitu. Jadi kalau kita nggak boleh iri dengan kenikmatannya, kita pun tidak boleh iri sebagaimana kita tidak iri dengan musibahnya, maka kita pun tidak boleh iri dengan kenikmatan yang dia raih, karena sudah diatur semua. Enak kali ya kalau punya suami kayak Pak Joko misalnya, atau Pak Asep, Pak ini, belum tentu juga kita bahagia. Kenapa? Karena mental bersyukur kita nggak ada di sini. Kalau mental bersyukurnya ada, siapapun pasangan kita akan bersyukur. Bagaimanapun kondisi anak kita akan bersyukur. Ekonomi kita seperti apapun kita akan bersyukur. Siapapun pasangannya nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak bersyukur, even suaminya 3T, takwa, tampan, tajir, nggak bersyukur dia. Punya suami 3T yang takwa, tampan, tajir aja nggak bersyukur, apalagi 3T yang lain, tua, tulali, tertindas. Parkinson kok. Maka kita akan tidak bersyukur lagi. Nah, ini terkait dengan anak-anak kita. Ditutup apa? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi maka karena kita sudah tahu nih semuanya, anak bisa jadi ujian, bisa jadi anugerah, suami pun demikian gitu ya, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian gitu. Semampu kalian. Untuk larangan nggak ada kalimat semampu, nggak ada. Larangan harus ditinggalkan semua, nggak bisa. Misalnya janganlah berzina semampu kalian, enggak, tinggalin semua. Harus ditinggalkan, nggak ada larangan itu diikat dengan kalimat semampumu. Kalau larangan harus ditinggalkan semua. Tapi kalau perintah, coba Allah sayang banget ya sama kita ya. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian apa? Pertama, bertakwa. Kedua, dengarkan ayat-ayat Allah. Ketiga, taat. Dan keempat, bersedekah. Ini 4 cara meminimalisir ujian. Pertama, bertakwa. Kedua, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketiga, taati. Keempat, bersedekah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Mudah-mudahan dari 4 pintu ini kita bisa meminimalisir ujian yang Allah berikan. Minimal kita kuat menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena jam 12 kurang ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Namun jika ada yang ingin menambahkan atau mengurangi, saya persilahkan.